Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa berjumpa dengan pemirsa sahabat Nursalin Channel di membaca buku. Membaca buku meraih ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita tentang buku Madrasah Ramadan Manhaj Robani dalam membangun peradaban. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaannya, yang mana di video sebelumnya kita sudah sampai kepada urgensi takwa yang pertama, yaitu takwa sebagai wasiat ilahiyah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kepada urgensi takwa yang kedua, yaitu takwa sebagai poros ibadah. Di sini disebutkan bahwa Al-Quran tidak pernah meletakkan ibadah sebagai tujuan akhir pada dirinya sendiri. Setiap perintah ibadah selalu diarahkan kepada pembentukan kualitas diri yang bernama takwa. Hal ini tampak jelas sejak seruan umum pertama kepada seluruh manusia dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 21. Demikian pula dalam surat Al-Ankabut. Wa Ibrahim id qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 16. Para mufasir menegaskan bahwa ayat ini adalah pondasi seluruh risalah ilahiyah. Allah tidak menyebut manfaat duniawi dari ibadah, melainkan langsung menyebut takwa sebagai tujuannya, karena takwa adalah keadaan hati yang menjadikan ibadah hidup dan bermakna. Dengan demikian, ibadah bukan sekadar pemenuhan perintah, tetapi sarana membentuk kesadaran kehambaan yang utuh. Pola yang sama ditegaskan secara eksplisit dalam kewajiban saum. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Saum secara khusus disebut sebagai jalan menuju takwa karena ia menghimpun pengendalian syahwat, kesabaran, dan muraqabah, tiga inti utama takwa. Saum melatih seorang mukmin untuk meninggalkan yang halal demi perintah Allah, sehingga ia mampu meninggalkan yang haram dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, bahwa ibadah, bahkan ibadah yang tampak sangat simbolik dan lahiriah pun seperti kurban, tidak dilepaskan dari poros takwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa kalian. Quran surat 22 Al-Hajj ayat 37. Ayat ini adalah koreksi teologis yang sangat tegas terhadap reduksi ibadah menjadi ritual kosong. Allah mengalihkan perhatian hamba dari bentuk lahir kepada substansi batin, yakni keikhlasan, ketundukan, dan kesadaran ilahiyah. Tanpa takwa, kurban hanyalah penyembelihan fisik. Dengannya ia menjadi persembahan rohani. Menariknya, poros takwa tidak hanya hadir dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam hukum sosial yang paling tegas sekalipun,
seperti kisos. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 179. Kisos bukan sekadar hukuman, melainkan sarana pendidikan akhlak dan sosial untuk menumbuhkan takwa kolektif, rasa takut kepada kezaliman, dan kesadaran akan kesucian nyawa manusia. Dengan demikian, bahkan sistem hukum Islam pun diarahkan bukan hanya untuk keteraturan sosial, tetapi untuk pembentukan hati yang bertakwa. Dari keseluruhan ayat-ayat ini, tampak jelas satu benang merah. Takwa adalah ruh yang menghidupkan seluruh ibadah dan syariat. Tanpanya, ibadah kehilangan makna. Dengannya, setiap amal, baik ritual maupun sosial, menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah. Inilah mengapa Ramadan dengan seluruh sistem ibadahnya ditempatkan sebagai madrasah takwa yang merangkum inti risalah, memurnikan ibadah, dan mengarahkan kembali hidup manusia kepada poros ilahiyah yang sejati. Para mufasir menjelaskan bahwa penggandengan antara ibadah dan takwa dalam ayat-ayat ini menunjukkan hubungan esensial. Ibadah adalah jalan, sementara takwa adalah tujuan dan ruhnya. Ibadah adalah jalan, sementara takwa adalah tujuan dan ruhnya. Perintah takwa dalam seruan para rasul bermakna al-hifzu min iqabillahi bitta'atihi, menjaga diri dari murka Allah dengan ketaatan kepadanya. Dengan demikian, ibadah takwa akan kehilangan arah. Dengan demikian, ibadah tanpa takwa akan kehilangan arah. Sedangkan takwa tanpa ibadah tidak memiliki wujud nyata dalam kehidupan. Seluruh amal ibadah pada hakikatnya adalah sarana pendidikan ruhani untuk melahirkan takwa. Ia menegaskan bahwa sholat, saum, zakat, dan seluruh bentuk ketaatan bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan tangga yang mengantarkan hamba menuju makom at-taqwa, yakni keadaan hati yang senantiasa sadar akan pengawasan Allah dalam segala gerak dan diam. Dari perspektif ini, ibadah yang tidak melahirkan kehati-hatian dari dosa, kerendahan hati, dan ketaatan batin sejatinya belum mencapai inti risalah. Takwa adalah inti dari seluruh perjalanan ruhani dan poros yang menyatukan iman, Islam, dan ihsan. Ibadah sejati bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi manifestasi ketundukan total yang lahir dari rasa takut, cinta, dan harap kepada Allah. Oleh karena itu, risalah Islam tidak berhenti pada penegakan ritual, melainkan mengarahkan manusia kepada pembentukan hati yang bertakwa, hati yang hidup, tunduk, dan terikat sepenuhnya kepada Rabb-Nya. Dalam bingkai inilah Ramadan memperoleh makna terdalamnya. Ketika Allah mewajibkan saum, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut tujuan-tujuan sekunder seperti kesehatan atau kedisiplinan sosial, tetapi langsung mengarah pada tujuan agung risalah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh sistem ibadah Ramadan, saum, qiyam, tilawah Al-Quran, dan zakat fitrah berfungsi sebagai mesin pembentuk takwa. Dengan demikian, Ramadan bukan sekadar bulan ibadah intensif, tetapi miniatur risalah Islam itu sendiri, di mana ibadah diarahkan untuk menata hati, membangun kesadaran ilahiyah, dan meneguhkan poros kehidupan seorang mukmin pada takwa. Nah, sampai di sana urgensi takwa yang kedua, yaitu takwa sebagai poros ibadah. Insya Allah kita nanti di video berikutnya
akan dilanjutkan ke UGC Takwa yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.